Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam agama dan ucapan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana kabar anak-anak? Sehat ya? Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Anan dan Irawan. Hadir, Pak. Ayu Pakmantari Dina. Hadir, Pak. Wikilan Ramadan. Ilham Adidianggara. Hadir. Unfaizah Hidayat. Nuraini. Sakit, Pak. Sakit. Ya. Nur Safira Mita. Hadir, Pak. Sri Ayu Ningsih. Hadir, Pak. Tafani. Hadir, Pak. Yang sakit cuma satu orang ya. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu konfigurasi elektron? Tafani coba. Penggambaran susunan elektron pada kulit atom. Nah, ya, seperti itu. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa minta tolong dibacakan Sri Ayu Ningsih. Peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya. Kemudian nomor 2. Peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia. Nomor 3. Peserta didik dapat menentukan letak unsur dalam tabel periode berdasarkan golongan dan periode. Tulisan Bapak jelas nggak? Jelas ya. Nah, di sekarang Bapak punya gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang belum pernah ke sana? Belum. Udah. Sebelum besok kita ke sana. Nih, kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dari atas nih, lihat seperti ini ya. Nah, itu kan ada yang stupa yang paling besar di tengah ya. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan model atom Nisber, ini kita anggap sebagai pusat atomnya. Pusat atom bermuatan positif. Kemudian puncak Candi Borobudur ini kan ada beberapa lantai tuh. Ada berapa lantai tuh? 3 ya. Nah, setiap lantai itu kan luasnya beda-beda ya. Nah, setiap lantai ini memiliki stupa kecil-kecil yang mengelilinginya. Itu kan beda-beda tuh jumlahnya. Semakin besar luas lantainya, maka semakin banyak juga stupa-stupa kecilnya ya. Nah, ini sama juga dengan model atom simbolik. Nah, ini kan ada lintasannya. Nah, ini disebut dengan kulit. Semakin besar kulitnya, maka semakin banyak juga elektron yang melintasnya. Nah, di dalam kulit ini nanti ada subkulit. Di dalam subkulit nanti ada orbital. Di dalam orbital nanti ada elektronnya. Nah, gambaran penyusunan elektron ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Ya, paham kan? Nah, sekarang adalah orbital. Jadi orbital itu ada 4, orbital S, P, D, F. Setiap orbital mempunyai ruang yang berbeda-beda. Misalnya rumah nih ya, ada rumah yang luasnya kecil, ada yang besar.
Padahal masnya yang paling besar gitu. Jadi seperti itu. S memiliki ruang 1, P3, D5, F7. Setiap ruang itu maksimal terisi oleh 2 elektron. Nih, S ada 1 ruang ya. P ada 3. D 5 ya. F 7. Nah, setiap ruang ini maksimal terisi oleh 2 elektron. Jadi ini berapa nih S kalau maksimal 2 elektron? 2 ya. Jadi sini 2 elektron. Kemudian nih berapa? 6 ya. D ada 5 elektron ruang. Terisi maksimal berapa? 10 ya. Kemudian F 14. bagus sekali ya. Nah, ini kita akan pelajari pada selanjutnya. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan suhu kulit itu didasarkan oleh prinsip Aufbau. Bisa minta tolong ya untuk dibacakan apa itu prinsip Aufbau? Jadi Aufbau dan pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi. Bukan oleh prinsip Aufbau ya. Urutannya bisa lihat ya di sini. Jadi urutannya seperti ini nih, Indonesianya. Jadi urutannya di sini S. Kelihatan nggak? Nah dari sini, kemudian ke sini, bawah, terus ke atas lagi, sini. Kemudian ke atas lagi nih, kemudian ke sini, 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 kemudian ke sini, nah ke atas lagi, ke bawah, ke atas lagi, kemudian ke bawah, dan seperti ini ya. Jadi 1S, 2S2, 2B6, 3S2 dan seterusnya. Cara ngapalinnya, ini ada polanya ya. Jadi yang pertama adalah S, kemudian S P S P S D P S S D P S D P S F D S S P S P S D P S D P S F D P kemudian S F D P. Nah seperti ini, kemudian kita urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian P selalu sama dengan S ya. 2, 3, S, P. 4,
6, ini juga 6, SP, ini juga 7P. Kemudian D adalah pengurangan dari ini ya, yang sebelahnya P. Jadi misal ini 4, ini jadi 3. Ya, ini juga nih 5, 4. Yang ini 6, ini jadi berapa? 5. Kemudian ini 7, ini berapa? 6. Nah, yang F ini sama juga dengan D ini. Jadi ini pengurangannya, maksudnya pengurangan 1 dari yang D. Ini 5, ini jadi 4. Kalau yang ini jadi berapa? 5 ya. Nah, kemudian nih S terisi maksimal berapa elektron? 2. Ya, 2 ya. P berapa elektron? 6. 6 ya. D berapa? 10. 10 ya. F berapa? 14. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti ada polanya nih. S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP. Bisa juga dengan singkatannya. Misalnya dengan si sapi, si sedang puasa di pasar pada pagi, sore, petang, dan pulang. Bisa juga seperti itu, terserah selera ya. Tapi Bapak lebih suka yang ini. Nah, konfigurasinya nanti itu didasarkan dengan ininya, elektronnya. Nanti kan misalnya punya, nanti akan kita bahas dengan slide selanjutnya. Nah, ini artinya apa nih? 1S2, 2S2, 2P6 ini apa sih artinya? Gitu kan pasti kalian bertanya-tanya nih. Jadi simbolnya ini kan 1S2. Ini yang angkanya di depan ini adalah kulitnya. Sedangkan S-nya ini adalah orbitalnya. Kemudian 2 di sini ini adalah elektron valensinya. Elektronnya maksud saya yang dikonfigurasikan di sini adalah elektronnya. Jadi kita hitung nomor elektron dari tiap atomnya. Setelah kita udah ketahui nih elektron dari atomnya, nanti kita akan susun berdasarkan jumlah elektronnya. Nah, ini contohnya ya. N6. Yang pertama 1S berisi penuh dulu ya, 1S2, kemudian 2S ya berisi penuh dulu ya, kemudian 2P6. Nah, ini kita hitung dulu nih berapa? 10. Kemudian 3S maksimal terisi 2 elektron. Tapi di sini berapa nih? Ini sampai sini 10. Berarti kurang 1. Bagus, berarti ini tidak 1 ya. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya. Bareng-bareng ya. 1 S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. B5, benar. Kemudian nomor 3 nih. Bareng-bareng ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. 3D sampai sini 20 nih. 3 3D di 3. 3 ya.
29CU. Bareng-bareng ya, berapa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Iya. Benar. Bapak maaf itu 32 atau 3S? 2P6 3. 3P6. Oh, sorry. Yes, sekali itu Bapak emang. 3S. 3S dulu ya. Nah, tetapi ada penyimpangan nih. Jadi orbital B itu stabil dalam kondisi penuh dan dalam kondisi setengah penuh. Kita kan semua tahu nih, orbital D dari penuh berapa elektron? 10. Setengah penuhnya berapa nih jadinya? 5. Nah, jadi gitu ya. Ini kita ada contoh nih dari sini nih. 3D9. Nah ini kan kurang penuh nih. Harusnya ini kan masih belum stabil nih yang ini nih. 3D9. Harusnya ini adalah 3D10. Nah ini dalam kondisi stabil. Nah karena ini jadi 10, dari 9 jadi 10, maka masih yang ini. 4S1. Nah kita ngambil elektron yang ini ya, 3S. Jadi 4S1, 3D10. Yang benar yang ini ya. Kemudian konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia. Gas mulia itu golongan apa sih? Golongan berapa sih? 8A ya. Urutannya di pojok kanan. Nah di pojok sana ya, ini ya maksud saya. Helium, neon, argon, krom, xenon, radon, dan itulah. Helium. Nah, apa sih gunanya dari konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia ini? Ini adalah gunanya untuk mempersingkat konfigurasi elektron yang panjang. Nah, kalau kita geser ke sini nih, konfigurasi elektronnya, maksud saya elektron dari helium kan 2 nih. Nah, kita pindahkan ke sini nih, 2He. Jadi ini 2 ya. Jadi letaknya di sini nih. Kemudian 10 Ne. Berarti elektronnya kan 10. Sampai sini 10 kan? Ya. Nah, ini sama juga nih. Jadi kita tulis saja di sini. Nah, kalau kita pindahin nih, misalnya helium, neon, dan kemudian kita pindahin ke sini. Kemudian kalau kita terapkan di sini, ini kan panjang nih. Nah, kalau untuk mempersingkatnya jadi lebih singkat, jadi kita langsung aja, misalnya ini 1S2 nih, langsung ke sini aja. Neonnya, jadi 10 Na. Jadi yang paling mendekati tetapi tidak melampauinya, tidak melebihinya maksud saya. Jadi dari 11 Na ini kan yang paling mendekati adalah tetapi tidak melampauinya itu adalah 10 Ne ya. Jadi langsung saja 10 Ne di sini.
Caranya itu tutup kurung siku ya, 10 NE. Kemudian langsung sini. Langsung ke sini ya. Ini kan ini, jadi langsung skip aja nih dari sini, langsung skip ke bawah sini. Jadi 10 NE 3 S 1 ini ya. Nah ini belum juga dengan CL. Nah ini yang paling mendekati berapa nih jadinya? 10 juga ya. Tiga S 3 kemudian yang V yang paling mendekati dari sebelumnya 18. Caranya kurung 18 AM. Ini untuk mempersingkat ya, sekali lagi. Jadi langsung saja 18 AM di sini ya. Langsung skip ke bawah 4S2. Langsung sini 4S 3D 3 ya, seperti itu. Kemudian nih CO yang paling mendekati berapa? 18 sama ya 18. Nih, jadi langsung segini ya. Berapa? 4S2 Ya, ada hubungan ke 1 ya. 4S1 3D10 3D10. Jadi seperti ini nantinya. Kemudian kalau kita lihat konfigurasi ini, kita bisa menentukan letak suatu unsur ya. Kita dari mananya nih? Kita akan bahas selanjutnya. Jadi periode itu dapat ditentukan dengan melihat nilai N atau kulit yang paling besar. Misalnya ini ya, bentar. Misalnya nih nomor 1 ya, kulit yang paling terbesar ini kan ada 1, 2, 3. Ini menyatakan kulit ya. Yang paling besar berapa? 3 ya, yang ini ya. Jadi ini menyatakan periodenya. Kemudian yang nomor 2 CL berapa ya paling besar? 3 ya, ini ya 3. Kemudian nomor 3 nih, berapa nih? Bukan yang terakhir ya, ini yang paling besar. 4 Ya, 4 ya. Jadi yang paling besar, bukan yang terakhir. Ini periodenya 4. Kemudian 9C29 berapa nih? 4. Nah, kemudian golongannya ini golongan itu kan terdiri dari golongan A dan golongan B ya. Masih ingat kan? Jadi golongan itu dapat ditentukan dengan cara kita melihat dari elektron valensinya.
golongan itu dapat kita ketahui dari elektron valensinya dan orbitalnya ya. Jadi misal nih ya, blok itu ada blok S, blok P, dan blok D. Nah dari blok S ini kita lihat elektron valensinya, maksudnya orbital yang paling luar nih ya, 3s1. Nah di sini ini ada maksudnya S, kemudian satunya di sini tuh ini adalah elektron valensinya di sini yang paling terakhir ini. Nah ini blok S ini melambangkan golongan 1A sampai 2A. Kemudian ada blok P ini. Nah, blok P ini 3A sampai 8A. Kemudian ada blok D. Blok D itu golongan 1A sampai 1A. 1B sampai 8B. Tetapi ada pengecualian, ada catatan. Jadi ketika elektron valensinya itu ada 8 sampai elektron valensinya itu 8, 9 atau 10 itu adalah 8B. Sedangkan 11 itu 1B, kemudian 12 itu 2B ya. Kita lihat soal yang tadi ya. Jadi cara melihatnya itu adalah melihat elektron valensinya dan orbitalnya. Ini kita lihat yang terakhir itu apa? S ya. S itu bisa berdiri sendiri. Selalu ingat ya, S selalu bisa berdiri sendiri. Strong, bisa berdiri sendiri. Jadi S itu punya satu elektron valensi. Satu elektron valensi berarti ini adalah golongan 1. Kemudian blok S itu golongan apa? A ya. Kemudian P. Ini kan terakhir P nih. Nah P itu selalu berdampingan dengan S. Selalu berdampingan dengan S. SP itu golongan berapa? Golongan A ya. Kemudian kita lihat elektron valensinya 2 tambah 5 berapa? 7 ya. Elektron valensinya itu 7. Ini golongan 7A. Seperti ini. Kemudian yang ini 23. Kita lihat ini yang terakhir adalah ini ya. Yang terakhir itu kan D ini. D itu selalu berdampingan juga dengan S. Jadi ini satu paket. D itu golongan berapa? B ya. Kemudian kita lihat elektron valensinya 2 ditambah 3 berapa? 5. Jadi ini berapa? 5B. Seperti ini. Kemudian ini yang 29CO. Dia ya, dia selalu berdampingan dengan S. Jadi S dan blok D itu golongan apa? Golongan B ya. Kemudian elektron valensinya berapa nih? 10 ditambah 1, 11. Nah 11 itu berapa? 1 ya. Ini ada catatan sendiri. Golongan B. Jadi seperti ini ya nantinya. Jadi penentuannya itu periode itu dapat ditentukan dengan kulit yang paling besar. Kemudian golongan itu dapat ditentukan dengan melihat ininya, orbitalnya S, P, B. Kalau S itu bisa berdiri sendiri, P dan B itu harus selalu dengan dibandingin dengan S. Begitu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Nih, kemudian Bapak punya soal nih. Kelihatan nggak? Ya, Bapak beri waktu 5 menit ya buat pelajaran soal ini.
Udah. Nanti lanjut satu-satu, tentukan konfigurasi dalam misalkan kulit, gas mulia dan ini ya, berdasarkan unsur, berdasarkan pola dari ini ya. Sudah selesai semua belum? Udah ya. Oke. Oke, nomor 1 Wilham, nomor 2 Cia Yoningse, nomor 3 Tavani, nomor 4 Arman, nomor 5 Gina.
1S2, 2S2, 2P5 jumlahnya 9, ini bener ya. Kemudian 2S2, 2P5 bener ya. Ini. Kemudian periodenya berapa tertinggi? Berapa yang paling besar? 2 ya, benar. Kemudian valensinya berapa? Kita cek P lalu dengan S. P 5 tambah 2 7 ya. Ini benar 7-an. Ini benar nomor 1. Kemudian MG 12. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2. Kita jumlahin sama-sama. 10, 12 ya. Jadi ini benar. 10 INE 3S2 benar. Periodenya berapa nih? Yang paling besar poinnya? 3 benar. Kemudian golongannya ya S bisa beli sendiri. Golongannya A ya. Kemudian faktor valensinya berapa? 2. Ini benar ya. Nomor 2 benar. Nomor 3 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5 ya. Ini stabil ya. Ini orbital D, jadi setengah penuh, pantulan setengah penuh, D-nya 5, jadi ini tidak benar. Kemudian ini nih, kesemuanya 18 ayat, sampai sini 18 ayat, 4S1, 3D5, ini juga benar ya. Kemudian golongannya D itu selalu dibarengi dengan S. Berarti golongan B ya. Elektron valensinya berapa? 6. Jadi ini benar ya, 6. Periodenya berapa? Paling besar? 4 ya. Ini jadi benar. Nomor 4. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4S. Ini kurang ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6. ya ini kurang di sini ya, 3P6. Berapa? Jadi yang benar gimana? 3P6. Dan kalau kita ulang aja ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. berapa nih jadinya? 18 ya. Kemudian 4S2, 20. Berarti masih berapa lagi kurang? 3D7 ya. Seperti ini yang benar jadi misalnya. Kemudian gas mulianya yang paling mendekati berapa? 18. 18 berarti dari sini ya. Kemudian berapa nih? 4S 3D7. Ini juga salah ya, ini gas mulianya. Kemudian kita tentuin periodenya berapa nih paling besar? 4 ya. Periodenya yang paling besar 24. Kemudian golongannya D harus dibagi dengan S. Elektron valensinya berapa? 9. D golongan B ya. Jadi ini B 7 berarti 9 maksud saya, berarti 9 catatannya berapa? 8B. Ini benar-benar. Berarti yang salah cuma konfigurasi elektronik. Kemudian nomor 5. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 20, 30, 35. Benar ya? Kemudian periodenya yang paling besar berapa? 4. Oh yang ini dulu yang paling bawah. Sorry ya. 4S2. Ini kan dari sini nih 18. Ini kurang ini ya. Bisa juga sih sebenarnya, cuma untuk memudahkan kita penomoran ini juga perlu. Nah dari sini sampai sini kan 18 nih. Jadi 4S2, 3D10, 4D4, 4D5. Ini benar ya. Kemudian golongannya yang terakhir itu P. P harus dibagi dengan S. Golongan A ya. Jadi ini benar golongan A. Kemudian elektron valensinya berapa? 5 plus 2 7 ya. Jadi ini benar. Jadi yang nomor salah itu nomor E, yang nomor salah itu ada nomor 4 ya. Ya kita apresiasi yang berlanjut. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan sepul itu didasarkan oleh prinsip apa?
Nah, itu adalah menyatakan orbital disusun mengikuti tingkat energi yang ya benar. Kemudian konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia. Nah, ini fungsinya untuk apa nih? Ya, konfigurasi elektron yang panjang ya. Lebih ringkas saja. Kemudian tetap unsur dalam target periode unsur berdasarkan golongan dan periode. Kalau golongan ini itu kita lihat dari konfigurasi elektronnya itu gimana cara mengetahuinya? Dari orbital dan elektron valensinya ya. Kemudian periodenya itu apa? Misalkan apa? Kulit terbesar ya, bukan terluar. Ingat itu, terbesar. Oke, Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Tugasnya Bapak nanti berikan. Jangan lupa dikerjakan. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.